iya, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu harus berdoa. Nah, sebelum kita berdoa, ibu ada pengantar untuk berdoa atau breaking untuk berdoa. Nah, apakah anak ibu sudah tahu? Belum. Nah, breakingnya itu seperti ini. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semuanya, tepuk semuanya, marilah berdoa. Nah, kayak gitu, paham? Paham, Bu. Nah, nanti ibu hitung sampai hitungan ketiga, nanti akan dimulai. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semuanya, tepuk semuanya, marilah berdoa. Nah, silakan nanti dipimpin doanya. Marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang setelah kita berdoa, ibu mau bertanya kepada ibu, apakah ibu masih ingat atau pembelajaran kita minggu yang lalu? Kamu ingat? Lupa, Bu. Ya, itu karena tidak berulang-ulang. Nah, seharusnya ibu nantinya harus mengulang pembelajaran hari ini nantinya ya di rumah. Pembelajaran kita kemarin itu berkaitan dengan ekosistem. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai kalimat deduktif dan kalimat induktif. Nah, materi kita itu berkaitan dengan kalimat deduktif dan kalimat induktif. Nah, sebelum kita masukin, ibu mau bertanya terlebih dahulu, adakah dari anak ibu yang tahu apa itu kalimat deduktif? Boleh tunjuk tangan. Ada yang tahu? Ya, silakan Zahra. Kalimat deduktif itu kalimat utamanya yang berada di awal paragraf, Bu. Ya, betul. Silakan beri aplaus kepada temannya. Nah, betul sekali yang dijelaskan temannya itu, yaitu kalimat deduktif itu adalah kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Nah, selanjutnya itu kalimat induktif. Ada yang tahu apa itu kalimat induktif? Ya, silakan Nanti. Kalimat deduktif itu kebalikan dari kalimat deduktif, Bu. Kalimat deduktif di awal, jadi induktif itu di akhir kalimatnya. Ya, betul. Nah, kalimat induktif itu kebalikan dari kalimat deduktif. Nah, kalimat induktif ini untuk kalimat utamanya itu berada pada akhir paragraf. Nah, silakan diberi aplaus kepada temannya. Nah, sekarang kan anak ibu sudah tahu apa itu kalimat deduktif, apa itu kalimat induktif. Nah, sekarang ibu ada sebuah media, nanti anak ibu di situ karena sudah paham apa mengenai induktif dan deduktif itu, anak ibu harus tahu juga di mana letak kalimat induktif dan di mana letak kalimat deduktif nantinya. Nah, ibu ada sebuah media. Silahkan diperhatikan media yang ada pada penganggut ini. Nah, di sini sudah dijelaskan yaitu kalimat induktif dan kalimat deduktif. Nah, kalimat deduktif itu sendiri adalah kalimat yang paragraf utamanya itu berada pada awal, yaitu misalkan di sini sudah ada, silakan dilihat bukunya masing-masing. Nah, di sini ada ular adalah pengendalian hama bagi petani, yaitu
berbagai ekosistem di sawah dan dapat membunuh tikus, sehingga jumlah tikus di sawah akan berkurang. Ular sawah memburu atau memangsa hama tikus yang berada di lahan pertanian dengan cara menggigit, melilit, hingga mangsanya kehabisan oksigen dan tidak berdaya. Nah, di sini ini dijelaskan ular tersebut adalah penyandang hama bagi petani. Nah, di sini dijelaskan dulu secara umumnya. Nah, setelah kalimatnya secara umum nanti baru yang di bawahnya itu dijabarkan. Nah, jadi kalimat deduktifnya itu berada pada awal. Begitu juga dengan kalimat induktif. Kalimat induktif ini kalimat utamanya itu berada pada akhir, itu hal-hal tersebut merupakan indikasi menuju keberhasilan pembelajaran di kelas. Namun kalau dilihat pada awalnya, yaitu guru menguasai materi dengan baik, siswa terkelola dalam suasana pembelajaran yang kondusif. Jadi di sini dijelaskan secara khusus terlebih dahulu baru secara umum. Nah, sekarang Ibu ada media juga, nama medianya itu kartu pintar. Nah, nanti anak-anak Ibu bisa, nanti Ibu akan pilih dari salah satu dari yang Ibu silakan ditempel di mana seharusnya kalimat ini diletakkan. Nah, yang pertama itu Mega, silakan Mega untuk maju ke depan. Nah, silakan dijelaskan ini apakah kalimat deduktif atau induktif. Silakan dijelaskan ke teman-temannya. Nah, ini kalau menurut saya itu kalimatnya kalimat deduktif. Kenapa disebut kalimat deduktif? Itu karena pada kalimat pertama itu dia menjelaskan secara umum, setelah itu baru dijelaskan khususnya ke bawah. Ya, betul sekali ya. Nah, silakan gimana katakan? Nah, ini silakan juga dulu. Nah, apakah betul anak Ibu? Betul. Nah, silakan diberi yang khusus untuk suaranya. Nah, silakan Mega, silakan duduk kembali. Kasih Bu. Iya. Nah, selanjutnya ini ada sebuah kalimat juga. Sekarang silakan kepada Arti untuk dijelaskan dan silakan letakkan di mana bagian yang harus diletakkan. Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat. Hawa dinginnya semakin hari semakin menggigit kawasan yang beriklim subtropis. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Ini termasuk ke dalam kalimat induktif, Bu. Nah, kenapa disebut kalimat induktif? Soalnya di sini dari yang terkhusus ke yang umum. Ya, Di sini begini apa, Bu? ya silakan dijelaskan. Nah, gimana? Paham teman-teman yang lain? Paham, Bu. Nah, sekarang itu yang terakhir, silakan untuk Zahra maju ke depan, silakan dijelaskan. Ini disebut. Ya, boleh disebutkan. Kemacetan merupakan hal yang sering dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu volume kendaraan yang sudah tinggi dan melampaui target. Selain itu, masih banyaknya aparat yang kurang tegas dalam menindak pelanggar lalu lintas, dan tingkat kesadaran masyarakat yang kurang disiplin makin mengakibatkan kemacetan tidak terkendali. Ini kalimat deduktif, Bu, karena ini itu dari umum ke khusus, Bu. Ya, silakan ditempelkan. Nah, silakan, terima kasih. Nah, sekarang sudah jelas anak Ibu di mana letak kalimat induktif dan deduktif? Sudah, Bu. Nah, yang anak Ibu buat ini dan yang sudah anak Ibu jelaskan itu sangat betul sekali. Karena kalimat deduktif ini berada pada awal paragraf. Nah, dan itu sudah benar untuk meletakkan di mana kalimat deduktif, begitu
perbedaan dari kalimat kedua itu terletak pada gagasan umum yang terletak baik di depan ataupun di belakang. Kalau misalnya di depan itu deduktif dan apabila di belakang itu induktif. Ya, bagus sekali. Silakan berikan nafas kepada temannya. Nah, betul sekali yang dijelaskan temannya tadi, yaitu mengenai kalimat deduktif dan induktif ini, yaitu yang menjadi perbedaannya yaitu jika kalimat deduktif berada pada awal paragraf untuk term utamanya, sedangkan kalimat induktif ini berada pada akhir paragraf. Nah, sampai di sini anak ibu paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, karena tidak ada yang ditanyakan, ya ibu harap anak ibu setelah pulang sekolah silakan dipelajari lagi biar untuk minggu kedepannya itu ibu tanya lagi mengenai kalimat deduktif dan induktif ini. Nah, anak ibu harus tahu apa itu perbedaan antara induktif dan deduktif. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, sebelumnya ibu silakan dibuka bukunya halaman 20. Nah, di situ silakan nantinya anak ibu kerjakan di rumah untuk PR dan minggu depan akan kita periksa. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, karena bel sudah berbunyi juga, menandakan untuk pulang. Nah, kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini. Terlebih dulu kita membacakan doa. Nah, silakan Nafsi dipimpin doanya. Berdoa